Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dosen Sandi Haji Wahyu Utomo serta teman-teman yang saya cintai. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan pembelajaran SKI yang berjudul tentang perkembangan ilmu pengetahuan dan peradaban Bani Umayyah di Damaskus dengan metode role playing. Lebih jelasnya mari kita lihat bersama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Selamat. Sebelum pelajaran kita mulai, terlebih dahulu ketua kelas hendak memimpin doa terlebih dahulu. Monggo. Duduk bersiap, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oke, pada kesempatan kali ini Bapak akan menerangkan tentang sejarah kebudayaan Islam yang berjudul apa, Rizky, dibaca? Perkembangan ilmu dan peradaban Khalifah Umayyah di Damaskus. Ya, jadi perkembangan ilmu dan peradaban Khalifah Bani Umayyah di Damaskus. Ya, kita semua tahu bahwasanya Islam itu pernah mencapai zaman keemasan, di mana waktu itu peradaban begitu maju. Tidak hanya ilmu-ilmu agama saja yang berkembang, tapi juga ilmu sains dan astronomi. Dalam hal ini, peran Khalifah Bani Umayyah sangat besar sekali bagi peradaban keislaman. Oleh karenanya, Bapak akan menjelaskan sedikit tentang peradaban ilmu dan kebudayaan Khalifah Bani Umayyah di Damaskus. Oke, bisa kalian lihat? Coba dibaca, Nazar. Kemajuan ilmu dan peradaban, kemajuan ilmu pengetahuan, perkembangan ilmu kimia murni dan kimia terapan, perkembangan ilmu kedokteran, perkembangan sejarah, kemajuan militer, menguasai Afrika dan Asia, kemajuan pemerintahan, membuat departemen yang mengurusi pemerintahan, kemajuan budaya, membuat masjid dengan arsitek yang tangguh. Oke, dari ini kalian bisa lihat bahwasannya ini ada beberapa kemajuan-kemajuan yang dialami pada masa Bani Umayyah. Antara lain kemajuan ilmu pengetahuan. Jadi pada masa itu perkembangan pengetahuan ilmu kimia murni dan kimia terapan ditemukan. Jadi pada masa itu pertama kali yang menemukan ilmu kimia adalah di zaman Bani Umayyah di Damaskus. Jadi bukan orang Barat yang pertama kali menemukan kimia, tapi dari orang Islam. Terus kedua ada perkembangan ilmu kedokteran. Jadi tonggak awal ilmu kedokteran itu dipelopori oleh Bani Umayyah di Damaskus. Jadi ilmuwan-ilmuwan Muslim pada waktu itu seperti Busina dan lain sebagainya, beliau menemukan letak dasar ilmu kedokteran yang sekarang dikembangkan oleh Barat. Terus juga ada perkembangan sejarah. Jadi sejarah pada waktu itu benar-benar dijaga. Mulai dari sejarah usul, sejarah para filsafat, semua dibuka dengan baik. Terus juga ada kemajuan militer. Pada waktu itu Bani Umayyah sudah menguasai sampai Afrika dan Asia. Jadi benua Afrika dan Asia mulai dikuasai oleh Bani Umayyah. Terus ada juga kemajuan pemerintahan, membuat departemen-departemen yang mengurusi pemerintahan. Artinya pada waktu itu sudah ada pembentukan menteri-menteri kalau sekarang. Jadi mulai awal pembentukan seperti itu di zaman Bani Umayyah di Damaskus. Terus ada kemajuan budaya. Pada waktu itu budaya amat sangat berkembang karena dari pemerintah sendiri sangat mendukung dengan adanya kebudayaan. Antara lain membuat masjid dengan arsitek yang tangguh. Jadi arsitek campuran antara Eropa dan Timur Tengah, dan masjid tersebut dijadikan pusat studi Islam. Dan pada waktu itu sangat-sangat berkembang. Ini sekilas kemajuan yang dialami oleh Bani Umayyah. Lanjut dibaca, Amin. Ini ada tokoh-tokoh yang berperan di Bani Umayyah. Umar bin Abdul Aziz, bijaksana, adil, sederhana. Sulaiman bin Abdul Malik, tegas, ahli perang, penguasa yang tangguh. Oke, dari sekian banyak khalifah Bani Umayyah, menurut saya
Yang paling berperan itu ada dua, yaitu Umar bin Abdul Aziz dan Sulaiman bin Abdul Malik. Pertama, Sulaiman bin Abdul Malik dulu, ini adalah khalifah ketujuh Bani Umayyah. Beliau adalah sosok yang tegas, ahli perang, penguasa yang tangguh, dan beliau ini yang memimpin pasukan melawan Konstantinopel, membawa 20.000 pasukan. Terus ada Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Beliau itu adalah khalifah yang bijaksana, adil, dan sederhana. Khalifah yang sangat dicintai oleh rakyatnya. Dan beliau ini satu-satunya khalifah yang yang dikatakan sebagai khulafaur rasyidin yang kelima, karena begitu perhatiannya, begitu mensejahterakan rakyat. Oke, itu sedikit materi yang Bapak sampaikan. Selanjutnya Bapak akan meminta kepada kalian agar mempraktekkan metode pembelajaran, yaitu metode role playing. Metode role playing adalah metode yang memerankan tokoh atau benda. Jadi Bapak minta kalian 2 orang untuk memerankan tokoh Umar bin Abdul Aziz dan Sulaiman bin Abdul Malik sesuai dengan perannya. Sulaiman bin Abdul Malik adalah tokoh yang tegas, ahli perang, penguasa yang tangguh. Ya, Nazar, maju ke depan. Siapa? Ini sudah Bapak siapkan. Ini anggap saja pedang ya. Ada, kamu pegang pedang ini. Ini kamu baca teksnya sambil mengacungkan dengan nada yang tegas, karena ini Sulaiman bin Abdul Malik. Nama saya Sulaiman bin Abdul Malik. Saya adalah Khalifah Bani Umayyah yang ketujuh, dikenal sebagai orator ulung dan senang berperang. Saya adalah Khalifah yang tegas dan saya tidak segan memecat para gubernur yang menyeleweng. Saya pernah memimpin pasukan sebanyak 20.000 pasukan untuk menyerbu Konstantinopel. Menurut Imam Suyuti, saya juga terkenal sebagai pecinta kuliner. Saya bisa melahap 1 ekor kambing sendirian, plus 6 ekor ayam, dan memakan 60 buah delima sebagai cemilan cuci mulut. Saya berkuasa selama 3 tahun, dan banyak kemajuan yang dialami Bani Umayyah, diantaranya semakin kuat pertahanan Bani Umayyah di bidang militer. Saya juga membangun Masjid Agung di Damaskus sebagai pusat kajian keilmuan Islam. Nah, cukup. Sekarang Umar bin Abdul Aziz Gus Mustafa. Ini tokoh yang bijaksana dan pecinta ulama. Maka dari itu saya gambarkan dengan sorban dan tasbih ini ya. Ini. Oke, baca Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz. Saya adalah Umar bin Abdul Aziz. Saya dikenal sebagai Khalifah Bani Umayyah yang ke-8. Meskipun saya hanya berkuasa selama 3 tahun, namun saya amat mencintai dan dicintai oleh rakyat. Ketika saya berkuasa, saya melindungi dan mensejahterakan rakyat. Saya juga seorang yang amat sederhana. Ketika saya menjabat sebagai khalifah, saya tidak mau memakai fasilitas istana, karena itu adalah uang rakyat. Dan saya juga amat cinta pada ilmu dan ulama. Waktu saya berkuasa, saya memerintahkan para ulama yang dipimpin oleh Imam Muhammad bin Muslim Az-Zuhri untuk mengkodifikasi hadis, dan saya juga memajukan peradaban keilmuan Bani Umayyah dengan mengembangkan ilmu kedokteran dan memfasilitasi para ilmuwan. Nah, terima kasih. Ya, jadi itu kesimpulannya bahwasannya Bani Umayyah adalah salah satu peradaban khalifah yang memajukan umat Islam. Di masanya banyak ilmu-ilmu berkembang, banyak ilmuwan-ilmuwan yang lahir, banyak ulama-ulama besar yang lahir, dan sampai sekarang peradaban Islam sudah terlihat mundur karena sekarang yang mengembangkan Barat. Oleh karena itu kita sebagai penerus orang Islam sehendaknya kita meniru Bani Umayyah dalam kesemangatan memajukan peradaban Islam. Oke, sekian dari Bapak, terima kasihnya. Mohon maaf bila banyak kesalahan.
Akhirul qouli, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ayo warahmatullahi ditutup dengan wabarakatuh. bacaan kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikianlah video yang telah saya sampaikan. Apabila banyak kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.